ya semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, sepertinya pada baik ya hari ini. Dan Ibu juga doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan tentunya semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita akan langsungkan dapat berjalan dengan baik, serta ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Nah, untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas, dan kita bisa doa dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik, doa selesai. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran Ananda semua nih, dan Ibu juga minta tolong kepada Ananda semua untuk bantu Ibu mengecek kehadiran teman-temannya. Jadi Ananda semua bisa melihat ke teman sebelah kanannya, teman sebelah kirinya, atau teman di belakangnya, apakah semuanya hadir atau ada bangku kosong nih. Oke, bagus ya, sepertinya semuanya hadir ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya, semangat. Berarti semuanya pada semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih, kira-kira masih ada yang ingat nggak tentang pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu? Ayo, siapa ada yang bisa jawab? Oke, Budi menjawab tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Benar ya kan, minggu lalu kita udah belajar tentang materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, Ibu mau sedikit mengetes nih ingatan Ananda semua. Kira-kira masih pada ingat nggak tentang materi yang Ibu jelaskan pada minggu lalu? Nah, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Ada yang bisa jawab? Oke, Raisa, silakan dijawab. Oke, bagus banget ya Raisa jawabannya. Iya, benar ya, pertumbuhan ekonomi itu adalah pertambahan dari jumlah produksi barang atau jasa di suatu negara, atau bisa kita sebut dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu tidak hanya didasarkan oleh satu faktor saja kan, faktor produksi saja kan, tetapi ada juga faktor lainnya seperti kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat ini juga menjadi fondasi untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, salah satu faktor dari kesejahteraan masyarakat ini adalah yaitu ya, tenaga kerja. Itu sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang konsep ketenaga kerjaan. Oke, maka kita lanjutkan materi kita selanjutnya tentang konsep ketenaga kerjaan. Oke, materi kita pada pertemuan kali ini tentang konsep ketenaga kerjaan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam lagi tentang materi ini, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu kepada Ananda semua. Kira-kira Ananda semua jika sudah lulus SMA nanti mau kuliah terlebih dahulu atau langsung bekerja saja nih? Oke, jawabannya berbeda-beda ya. Ada yang mau kuliah dulu, ada yang mau langsung bekerja. Nah, kalau kita bicara tentang pekerjaan atau orang yang bekerja nih, kira-kira apa sih yang dibutuhkan seseorang untuk bisa bekerja? Oke, ada yang menjawab pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan lain sebagainya ya, dan itu benar semuanya. Nah, di materi inilah kita akan membahas tentang konsep ketenaga kerjaan ini ya. Oke, baiklah Ananda semua, sekarang Ibu ingin kalian memperhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan di depan. Nah, Ibu akan menampilkan dua gambar di depan dan silakan diperhatikan baik-baik. Oke, baiklah. Nah, setelah memperhatikan dengan seksama kedua gambar yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Oke, ada yang menjawab. Katanya gambar yang pertama itu tentang seseorang yang sedang bekerja atau seseorang yang sedang menghasilkan sesuatu. Nah, di gambar yang kedua yaitu orang yang tidak melakukan apa-apa atau bisa kita sebut pengangguran, dimana itu tepat sekali ya. Kedua gambar tersebut itu menjelaskan satunya yaitu memiliki pekerjaan dan satunya itu tidak memiliki pekerjaan. Nah, Ibu mau kalian coba memikirkan, apakah manusia itu penting memiliki pekerjaan? Oke, jawabannya iya, penting ya. Nah, kira-kira kenapa sih manusia itu butuh untuk bekerja?
Oke, ada yang menjawab katanya untuk memenuhi kebutuhan, ada juga katanya yang untuk mendapatkan uang. Yang mana itu benar ya. Jadi kesimpulannya manusia itu perlu untuk bekerja dikarenakan mereka memiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ya. Karena kan kalau mereka bekerja, mereka akan mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, Ibu mau tanya sekali lagi nih, kira-kira apakah semua orang itu bisa kita sebut dengan tenaga kerja? Ya, benar sekali ya, tidak semua orang itu bisa kita sebut dengan tenaga kerja. Nah, seperti yang bukan tenaga kerja itu ada pelajar, orang yang sudah pensiun, dan ibu rumah tangga. Nah, itu semua tidak bisa kita sebut dengan tenaga kerja. Nah, sekarang Ibu juga mau bertanya, kan banyak nih kasus orang yang belum mendapatkan pekerjaan atau susah mendapatkan pekerjaan, padahal mereka itu sudah bersekolah dengan tinggi. Kira-kira apa sih penyebabnya? Iya benar ya, ada yang bilang katanya keterampilannya itu yang tidak cocok dengan yang diinginkan industri saat ini, atau tidak cocok dengan perusahaan yang diinginkan ya, yang perusahaan inginkan. Nah, lalu ada juga yang bilang katanya karena lowongan pekerjaannya yang sedikit. Itu juga benar ya, karena kalau lowongan pekerjaannya tidak seimbang dengan yang tenaga kerjanya, maka akan banyak terjadi pengangguran. Nah, permasalahan-permasalahan dari inilah yang akan kita bahas pada materi kita hari ini. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang konsep ketenaga kerjaan. Nah, sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan itu sendiri? Nah, ketenaga kerjaan itu adalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerja itu sendiri, sesuai dengan konsep Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, di mana artinya ketenaga kerjaan itu bukan hanya saat seseorang itu sedang bekerja, tetapi sebelum bekerja juga dapat dikatakan ketenaga kerjaan, yaitu saat ia mencari pekerjaan, dan setelah bekerja, yaitu saat ia sudah memasuki masa pensiunnya. Nah, mari kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu ada tenaga kerja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja ini? Nah, tenaga kerja ini adalah setiap orang yang mampu bekerja dan dapat mampu menghasilkan barang atau jasa. Nah, contohnya nih, misalnya Ananda semua jika sudah lulus dari sekolah dan bisa bekerja, nah itu dapat dikatakan sebagai tenaga kerja. Lalu pada bagian yang kedua, yaitu ada angkatan kerja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan angkatan kerja ini? Nah, angkatan kerja ini adalah seseorang yang telah memasuki usia produktif, yaitu usia 15 sampai 65 tahun, di mana ia sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jadi, dalam angkatan kerja ini ada dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang emang sudah bekerja, dan yang kedua yaitu yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini dua kelompok ini itu dapat dikatakan sebagai angkatan kerja. Nah, Ibu ingin bertanya, kira-kira apakah pengangguran juga dikatakan sebagai angkatan kerja? Iya, benar sekali ya. Pengangguran itu juga bisa kita sebut sebagai angkatan kerja. Lalu pada bagian ketiga ada bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja ini adalah seseorang yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti yang pertama ada pelajar atau mahasiswa, yang kedua ada ibu rumah tangga, dan yang ketiga ada seseorang yang sudah masuk pada usia pensiun dan tidak lagi bekerja dan tidak mencari pekerjaan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga kerja. Nah, jenis-jenis tenaga kerja ini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang mendapatkan ilmu atau pengetahuannya dari pendidikan formal, yaitu seperti sekolah dan perguruan tinggi, yang dimana mereka ini harus melalui proses pendidikan terlebih dahulu untuk mendapatkan ilmu dan kompetensi di bidang tertentu. Contohnya seperti ada guru, dokter, atau pengacara. Lalu yang kedua yaitu ada jenis tenaga kerja terlatih. Nah, jenis tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus, di mana mereka memperolehnya itu dari latihan, kursus atau pengalaman kerja, bukan dari pendidikan formal. Nah, di mana mereka ini tidak perlu kuliah tinggi, tapi mereka ini mendapatkan keterampilan khusus mereka ini dari pengalaman kerja yang dipraktekkan langsung. Contohnya seperti montir atau tukang jahit. Lalu yang ketiga ada
tenaga kerja tidak terampil dan tidak terdidik, di mana tenaga kerja ini tidak membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dari sekolah maupun dari kursus atau pengalaman kerja. Nah, biasanya tenaga kerja ini lebih mengandalkan tenaga fisiknya, bukan pengetahuan atau keterampilan khusus. Nah, contohnya ini seperti buruh, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada bukan angkatan kerja. Nah, orang-orang yang dikatakan sebagai bukan angkatan kerja ini yaitu yang pertama, orang yang belum memasuki usia kerja, lalu orang yang tidak mampu bekerja, dan yang terakhir yaitu orang yang sedang tidak mencari pekerjaan atau tidak lagi bekerja. Nah, di mana ini contohnya itu seperti anak-anak, lansia, orang sakit, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah ketenaga kerjaan. Nah, masalah yang pertama yaitu adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang mana ini artinya tenaga kerja itu belum mampu untuk memiliki pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang tinggi atau belum memadai. Nah, misalnya tingkat pendidikan yang masih rendah, kurangnya penguasaan teknologi, serta kurangnya juga pelatihan tenaga kerja. Nah, akibatnya dari permasalahan ini akan adanya produktivitas yang rendah serta akan sulit bersaing di dalam dunia pekerjaan. Nah, masalah yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding. Nah, ini artinya jumlah orang yang ingin bekerja itu lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia. Nah, misalnya ada 1.000 orang yang ingin mencari pekerjaan, tetapi lowongan yang tersedia atau yang diberikan cuma 100. Nah, maka akibat dari hal ini adalah banyak yang tidak keterima dan banyak yang menjadi pengangguran. Nah, permasalahan yang ketiga yaitu adanya persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Nah, ini artinya banyak tenaga kerja itu hanya terkonsentrasi di beberapa daerah saja. Nah, biasanya daerahnya itu yaitu kota-kota yang besar. Nah, ini tuh misalnya banyak orang yang mencari pekerjaan ke kota Jakarta, tetapi di desa malahan tidak ada yang tenaga kerjanya gitu. Nah, ini akibatnya malahan kota akan menjadi semakin padat dan justru desa itu akan kehilangan tenaga kerja produktifnya. Nah, permasalahan yang terakhir yaitu adalah pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah seseorang yang sedang tidak bekerja, tetapi ia ingin bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran ini akibat dari permasalahan-permasalahan yang kita bahas sebelumnya. Nah, akibat dari pengangguran yang tinggi ini, yang pertama yaitu adanya pendapatan masyarakat yang semakin rendah, lalu kemiskinan yang meningkat, serta banyaknya masalah sosial yang timbul. Nah, setelah kita membahas tentang masalah ketenagakerjaan tadi, sekarang kita akan memasuki materi untuk membahas tentang upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, ada 3 pihak yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja ini. Yang pertama yaitu ada pemerintah, yang kedua ada perusahaan, dan yang terakhir ada individu. Nah, kita masuk pada yang pertama terlebih dahulu yaitu pemerintah. Nah, pemerintah ini dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara pendidikan dan juga cara dengan keterampilan kerja. Nah, contohnya pemerintah dapat membangun balai latihan kerja atau program pelatihan keterampilan. Nah, yang kedua yaitu ada perusahaan. Nah, perusahaan ini dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan meningkatkan kualitas kerja karyawannya atau meningkatkan keterampilan kerja. Nah, dengan seperti itu karyawan akan lebih produktif. Nah, yang terakhir yaitu ada individu. Nah, seseorang individu juga harus dapat bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sendiri. Nah, dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti kursus atau pelatihan, dan dapat mengasah keterampilan kerjanya. Nah, dari ketiga upaya tersebut bukan hanya upaya pemerintah dan perusahaan saja, tetapi ada tanggung jawab individu itu sendiri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dimilikinya. Baiklah, itulah materi yang telah Ibu sampaikan tentang konsep ketenaga kerjaan. Nah, Ibu harapkan kalian Ananda semua dapat memahami tentang materi yang telah Ibu jelaskan dan Ibu paparkan sebelumnya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan beralih pada kegiatan kita berikutnya yaitu tentang diskusi kelompok. Nah, Ibu nanti akan membagi kalian dalam beberapa kelompok yang berisikan 3 hingga 4 orang
Dan nanti masing-masing kelompok akan membahas topik tentang materi kita pada hari ini. Nah, nanti kelompok 1 akan membahas tentang konsep ketenagakerjaan, yaitu seperti angkatan kerja, tenaga kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, kelompok 2 nanti akan mendapatkan topik tentang jenis-jenis tenaga kerja. Dan yang terakhir, kelompok ketiga akan mendiskusikan tentang masalah ketenaga kerjaan dan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjaan. Nah, nanti kalian akan berdiskusi selama 15 menit, Ibu berikan waktu, dan kalian akan berdiskusi tentang kasus-kasus yang sangat relevan dengan topik yang telah kalian dapatkan di kelompok kalian. Nah, sekarang Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi. Oke, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1 tadi. Nah, Ibu juga sudah mendengarkan dan Ibu rasa juga sudah cukup jelas ya penjelasan yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, lanjut kepada kelompok 2, Ibu silakan untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, bagus sekali kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan Ibu lihat juga tadi sudah cukup jelas dan cukup bagus juga ya penjelasannya. Silakan beri aplaus kepada kelompok 2. Nah, untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baiklah, yang tadi adalah kelompok terakhir. Nah, Ibu juga sudah mendengarkan penjelasannya dan Ibu rasa juga sudah cukup jelas ya penjelasan dari kelompok 3 untuk dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah mendengarkan ketiga kelompok ini mempresentasikan hasil diskusinya di depan, nah, dapat kita tarik kesimpulan nih dari hasil diskusi yang telah teman-teman kalian paparkan di depan, yaitu tenaga kerja ini memiliki banyak jenis dan peran dalam ekonomi kan, namun masih menghadapi masalah seperti pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja itu sendiri. Nah, oleh karena itu diperlukannya beberapa peran dan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu, seperti upaya dari pemerintah, perusahaan, dan individual itu sendiri. Nah, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Nah, sekian kegiatan kita pada hari ini. Nah, harapan Ibu dari diskusi dan penjelasan materi kita pada hari ini, kalian dapat memahami konsep tentang ketenaga kerjaan dan dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas kalian di rumah, jangan lupa untuk mengulang-ulang materi yang kita telah pelajari hari ini agar tidak lupa, dan jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Kak Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.